Hebat gak tuh? Jadi ketemu orang hebat cukup 40 hari, gak usah lama-lama, langsung jadi orang hebat, Pak. Saya menyaksikan itu dalam diri saya sendiri. Alhamdulillah, Allah takdirkan saya bisa suka buku. Namun membaca sendiri itu ternyata beda ketika membaca dibimbing guru. Ketika kami dulu senang baca, mungkin Bapak kurang percaya, saya bisa baca 12 jam sehari, nggak kemana-mana itu. Bahkan bisa dari pagi sampai malam itu nggak kemana-mana kecuali berhenti makan. Itu zaman-zaman masih S1. Tapi pemahaman yang saya dapat justru tambah kacau gitu. Kok buku ini begini, buku ini begini, buku ini begini, akhirnya menjadi tambah meragukan. Saya meragukan Ahlus Sunnah itu ajaran yang benar, meragukan Sahih Bukhari. Ragunya itu udah tingkat akut, bukan mungkin kronis kali kalau bagi dokter. Sampai kemudian ketemu seorang syekh namanya Syekh Hasan Hito. Beliau itu sudah hafal kitab Muwatta umurnya 10 tahun, hafal Quran sebelum itu. Maka saya kemudian ngaji. Tahun 2006 cuma ngaji 2 minggu. 2 minggu berarti berapa hari? 14 hari. Rasanya kayak 4 tahun, Mbak. Kayak 4 tahun ngaji. Kok 4 tahun ngaji? Saya bisa bilang gitu karena saya membaca 4 tahun, pemahaman saya nggak semantap itu. Alhamdulillah ujian, jadi itu seperti daurah, kelas pendek yang beliau bawa dari Damaskus ke sini. Terus ada ujiannya, lolos. Tahun depan saya ikut lagi, lolos. Tahun depan saya ikut lagi, lolos. Alhamdulillah 3 tahun berturut-turut. Habis itu baru beliau buka salah satu sekolah di Cipanas, Cianjur ya. Jamiah Syafi'iyah. Itu semua syekhnya dari Suriah. Seumur-umuran saya, di atas saya itu dosen-dosennya ya. Dan full berbahasa Arab. Dulu kita ngaji akidah pakai bahasa Indonesia nggak paham-paham, kok pakai bahasa Arab paham. Ternyata pemahaman itu di kolbu, ditransfer ke kolbu. Gimana proses transfernya? Itu yang disebut dengan talaqi, menerima langsung dari guru. Nah, ini yang kemudian kita dapatkan. Jadi jika nanti ketemu guru bersanad, pertahankan Pak di sini biar ngajar terus ya. Kan banyak di sekitar Bintaro, Ciputat itu kan deket sini ya. Semoga mereka mau ngajar. Tadi saya mengusulkan ke pengurus, semoga nanti ada yang ngaji kitab tafsir Ibnu Katsir ya, supaya tafsirnya bersanad, nggak tafsir ngaco kemana-mana ya. Baik, kita membahas qalbu. Qalbu dalam bahasa Arab itu dari kata qaf lam ba, qalbu, artinya sesuatu yang ya, tapi juga berarti klep. Klep itu yang nutup. Namun itu artian yang salah. Kalau ada yang artian kolbu tertutup, itu salah. Kenapa? Kolbu itu tertutup bukan artinya, tapi kondisinya. Kalau dia sedang ingkar kepada Allah, maka dia dapat ghisyawah. Jadi tidak benar, ada cocokologi ke bahasa Inggris mengartikan kolbu dengan klep. Kolbu summiyal qalbu litaqallubihi. Begitu kata Imam Al-Qushairi. Qalbu disebut qalb karena dia yataqallub, berubah-ubah. Pagi ini iman, ntar kalau pulang nonton lagi nggak jelas lagi, nonton YouTube lagi nggak jelas lagi, ntar pergi ke mall matanya kemana-mana lagi ya. Nah, ini yang disebut qalbu berubah-ubah. Hari ini seneng sama Ustadz Fulan, nanti beberapa bulan ke depan dengar ustadznya cerai nggak seneng. Apa hubungannya coba? Nabi juga pernah cerai kok nggak seneng. Macam-macam. Jadi kalbu itu berubah-ubah. Maka cinta seseorang kepada orang lain ada yang karena zatnya, ada yang karena faktor X. Faktor X itu sesuatu yang sesuai menurut saya, maka saya suka dia. Kalau udah di luar ekspektasi saya nggak suka dia.
Maka dalam tradisi ahli kolbu, cinta itu ada dua, ada cinta simpati, ada cinta empati. Cinta simpati itu saya melihat orang itu lalu hati saya tersentuh karena penampilan fisiknya, penampilan atau ngomongnya. Tapi kalau nanti ada perubahan pada orang itu, saya kemudian tidak mempercayainya, bahkan membencinya. Tapi kalau pakai kolbu, itu disebut empati. Mau orangnya berubah, cintanya nggak berubah. Maka disinilah banyak perbedaan antara murid yang shadiq, murid yang sungguh-sungguh, dengan murid yang tidak sungguh-sungguh, yang kazib. Jadi ketika berguru kepada seorang ulama, standar kesolehan itu menurut akal kita atau menurut ulama itu akan beda nanti. Dulu saya masih ingat waktu Agim masih sendiri, ibu-ibu ngomong gini ke saya, kalau kayak Agim orang kaya, terkenal, soleh, istrinya 4 juga boleh, Tat. Serius Bu? Iya. Tahun depan beliau nikah. Ibu itu juga yang ngomong, katanya menjaga kolbu, katanya jaga hati, kok istrinya 2? Jadi dalam pikiran sebagian orang, kalau hati bersih itu nggak boleh menikah gitu. Kalau perlu nggak nikah. Itu sama dengan memalaikatkan guru. Saya mau tanya, yang nggak dosa itu guru apa nabi? Nabi. Kalau kita mengatakan guruku nggak mungkin salah, kalau salah dia bukan guru, kita telah menjadi pengkultus guru-guru. Apa bedanya sama Syiah? Tahu Syiah ya? Syiah itu meyakini imam-imam itu maksum, terpelihara dari dosa. Ahlu sunnah enggak. Ahlu sunnah hanya meyakini Nabi itu termaksum, terpelihara dari dosa. Kalau ulama cuma mahfuz. Apa arti mahfuz? Mahfuz itu dijaga, kalau terjebak cepat diambil oleh Allah. Kalau terjebak cepat ditarik oleh Allah. Itu beda ulama dengan Rasul. Jadi mulai hari ini saya berharap bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mandang ustadz jangan dimalaikatkan. Anggap ustadz itu manusia. Bedanya, yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Allah angkat orang beriman, sama, kita udah sama. Tapi ada naik dikit. Orang-orang yang diberi ilmu, ini kalimatnya kata kunci. Maka seorang yang punya ilmu gak boleh merasa berilmu. Kenapa? Utu dalam bahasa Arab diberi, pasif. Diberi ilmu, orang-orang yang diberi ilmu diangkat beberapa derajat. Satu derajat itu kalau di hadis antara langit dan bumi. Kalau di hadis ya, nanti di akhirat satu derajat itu antara langit dan bumi. Makanya ulama itu sanggup tahajud tiap malam, bahkan sanggup nggak tidur. Ulama itu sanggup duduk berjam-jam. Kenapa? Makomnya memang jauh di sana. Mereka bisa khatam. Itu ada ulama di Cirebon, bukan orang Arab Pak, ada Indonesia. Namanya Kiai Hasim kalau nggak salah dulu ya. Itu kalau ngaji ba'da subuh, duha udah khatam. Duha udah khatam. Jam 8, jam 9 udah beres. Itu kecepatan otaknya gimana tuh? Saya tadinya nggak percaya, dikritik sama salah seorang jamaah. Tat, ente ini katanya belajar hadis, kok nggak sesuai sunnah? Saya kaget digituin, Mbak. Maksud Anda gimana? Dulu Abdullah bin Amr bin Al-As, Nabi katakan jangan baca kurang dari 3 hari. Jadi nggak boleh khatam kurang dari 3 hari. Ya saya senyum. Selesai dia ngomong, kita yang ceramah, dia ngomong 15 menit. Kita kasih aja Pak. Ya biarin ya. Sejak itu habis saya nggak datang lagi ke tempat dia. Tapi kita kasih pelajaran. Bapak yang sangat pinter, Abdullah bin Amr itu siapa? Oh sahabat Rasul, oke. Bapak kenal Utsman bin Affan? Oh kenal, siapa itu?
khalifah ketiga. Oh, belum cukup. Beliau sebelum jadi khalifah siapanya Nabi? Mantunya Nabi. Nabi kalau pakai sarung kebuka lutut biasa aja, tapi kalau Utsman lewat Nabi tutup. Begitu hormat Nabi kepada Utsman. Bapak tahu gimana Utsman? Utsman puasa tiap hari, khatam 8 kali dalam sehari semalam. Kaget ya, loh masa Ustadz? Ya baca aja buku Tibyan ya. Ada kitab Tibyan karya Imam An-Nawawi mengenai adab-adab penghafal Quran. Di situ disebutkan mulai dari 3 hari, 10 hari, sampai kemudian mengagetkan tadi. Paling banyak itu Utsman sehari bisa khatam 8 kali. Itu gimana caranya? Nantilah saya cerita gimana caranya ya. Nabi kenapa bisa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Ini Aqsa namanya. Cuma dalam beberapa jam. Balik lagi ke langit, balik lagi. Nah itu beliau masih di alam dunia, tapi dimensi kolbunya sudah beda. Jadi membacanya dengan kolbu, bukan dengan lidah saja. Lidah baca, tapi lidah yang ikut kolbu. Inilah bedanya kita. Kita itu khusyuknya ngikutin suara imam. Kalau imam bacanya syahdu, kita nangis karena khusyuknya baru dari telinga, belum dari kolbu. Gitu ya. Nah ini contohnya ya. Habis itu saya nggak datang lagi Pak ke situ. Diundang saya, oh, itu udah ada orang pinter di sana, ngapain lagi ngundang saya gitu. Ya ingin mempermalukan seorang ustadz di depan jamaah, tapi lupa dalilnya kurang banyak, bacanya baru terjemahan, kritis tapi nggak berbobot gitu. Banyak Pak hari ini yang begitu. Bapak coba aja lihat, buka YouTube, komentarnya lebih seru dibaca daripada, bener nggak, kajiannya lebih ramai. Orang yang punya kolbu nggak tertarik kena gitu, dipuji nggak melayang, dicaci nggak terpuruk. Tapi kalau nggak punya kolbu, emosi. Ya, baik. Kolbu itu di dalam Al-Quran diulang-ulang lebih dari 100 kali. Kata kulub kita temukan 104. Kata kolbu sekitar 12 atau 13. Berarti kalau digabung berapa Pak? 104 sama 13. Lumayan ya. Umroh berapa kali di Quran? Cuma 2. Satu kata kerja, satu kata benda, noun. Tapi kenapa dakwah umroh lebih banyak dari dakwah kolbu? Mohon maaf kalau punya travel ya. Nanti caranya gampang. Kalau buat travel, umrohnya manasiknya pakai kolbu, ada latihan kolbunya. Gitu caranya. Mau sering juga nggak apa-apa, yang penting umrohnya pakai kolbu, jangan pakai abu-abu. Saya udah sering cerita, karena ini tanda syukur kawan saya ketemu ilmu kolbu. Dia cerita, Ustadz, dia juga Ustadz, tamatan Azhar 4 tahun, jadi mutawif 4 tahun di Mekah. Apa kata beliau? Saya ini jadi ustadz 4 tahun di Mekah untuk mutawif, tapi setiap kali tawaf di depan multazam, yang saya pandang bukan Allah, tapi yang saya pandang real menari-nari di kepala jamaah. Connect gak maksudnya? Jadi yang dia bayangkan nanti dapat tips dari jamaah. Itu dicerita. Lalu dia terbebas dari belenggu itu, bahagianya bukan main, dan dicerita kepada kita. Wah dahsyat Ustaz. Jadi ilmu kolbu itu membebaskan orang dari perbudakan fulus itu. Apa kata Nabi? Ta'iba abdud dinar, ta'iba abdud dirham. Sungguh lelah orang yang disebut hamba fulus, hamba dinar, hamba dirham, hamba dolar, hamba rupiah, hamba real. Lelah bukan main. Ya kita coba aja gimana capeknya cari duit.
Walaupun rezekinya lancar tapi lelah, ada kelelahan. Nah, kelelahan itu yang kemudian Nabi telah buat kaedahnya semenjak beliau masih hidup. Ta'ibah, pasti lelah, pasti capek orang yang mencari fulus. Di situ kalimatnya abdud dinar, hamba fulus. Maka kita boleh cari fulus, tapi jangan jadi hamba fulus. Gitu. Karena di Quran itu berulang-ulang kata qalbu. Saya sudah hitung, bahkan lebih banyak dari sholat. Sholat itu separuhnya qalbu. Jadi kalau ada 100-an, paling cuma 50-an kata sholat di Quran. Kata zakat lebih kurang lagi. Infak yang banyak, kalau infak dan zakat digabung ada 80-an. Kenapa qalbu lebih banyak? Kira-kira apa itu? Orang kalau dia sholat gak pakai qalbu, gak ada maknanya. Zakat, infak gak pakai qalbu, gak ada maknanya. Umroh, yang apalagi yang cuma disebut 2 kali di Quran, gak pakai qalbu, gak ada maknanya. Cuma jalan-jalan aja ngeliat padang pasir. Makanya mohon maaf, kita kalau umroh, saya ngeliat jamaah tuh ada bengong gitu ya, duduk ngeliatin orang lewat, itu aja kerjaannya. Ya habis sholat ngeliatin orang lewat, itu terus. Ini kasihan, udah di tempat suci tapi kolbunya tidak disucikan sebelum masuk. Akhirnya apa yang terjadi? Di sana ngayal, bengong gitu. Padahal kita bisa zikir, bisa sholat, bisa khatam Quran. Kan banyak menu-menunya zikir, menu-menu qalbu. Nah, Bapak Surah makan Allah, langsung to the point aja. Qalbu itu ada 3 macamnya di Quran. Di ayat yang sering kita baca, surat Al-Baqarah, ayat berapa itu Ustaz? 6 atau 7? Fi qulubihim, sebelumnya yang di atasnya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Terus khatamallahu ala qulubihim. Maka qalbu, karakter pertama adalah qalbu yang telah dikhatam. Apa arti khatam? Khatam itu ditutup. Kalau sudah ditutup kolbunya, maka matanya tertutup, telinganya jadi tuli. Bukan tuli dari mendengar suara, tapi tuli dari mendengarkan kebenaran. Itu ayatnya. Ini disebut kolbul kafir, kolbu orang kafir. Maka di situ ayatnya cuma 2, karena kafir itu jelas. Jadi di Quran ayat tentang orang kafir tuh nggak banyak, yang banyak ayat tentang munafik. Ini uniknya di Quran. Kenapa? Karena kafir itu eksplisit, jelas, lugas. Orang berkafir itu kamu kasih peringatan atau tidak, kamu ajak ngobrol atau tidak, sama aja dia nggak percaya. Udah beres tuh. Kenapa? Disebutkan ayat keduanya. Karena di kolbunya ada khatam, sehingga tertutup pandangannya, pendengarannya. Dan bahkan disebutkan mereka telah tersiksa bahkan di dunia. Sudah tersiksa bahkan di dunia. Lalu kemudian baru ada kolbu yang kedua. Loncat ayatnya. Fi qulubihim marad. Berarti ada kolbu kedua. Kolbu marid. Kolbu yang sakit. Ilustrasinya gampang, Bapak Ibu yang melakukan Allah. Kalau saya ini lagi sakit, bisa menikmati makanan paling lezat nggak? Mulut kita lagi sariawan, bisa menikmati sambal nggak? Di sini ada bebek kaleo ya, bisa menikmati nggak? Nggak bisa. Kenapa? Mulutnya ada panas dalam. Namun ada orang salah faham. Ketika dia tidak menikmati makanan yang dilemparnya. Paham nggak ilustrasi itu? Ada orang sholat nggak nikmat-nikmat, terus dia bilang, apa kata dia?
kayaknya sholat itu nggak bener, Islam tuh kayaknya nggak bener. Aku nggak usah sholat deh. Itu dicobain sama kawan-kawan saya dulu mahasiswa. Mereka coba nggak sholat, ada yang kuat sehari, ada yang kuat seminggu, ada yang kuat sampai sekarang nggak sholat ada juga. Sampai sekarang, Mbak. Tapi bukan jurusan saya, bukan jurusan akidah wa falsafah. Saya untung dulu ngambilnya dua, ngambil akidah lalu ngambil hadis. Jadi balance. Pulang ke asrama udah ketemu ulama-ulama ahli hadis. Jadi balance. Mau nggak sholat kita harus sholat gitu. Nikmat nggak nikmat sholat. Orang-orang yang sakit kolbunya sama. Dia ketika mau menikmati hidangan rohani bernama sholat, zikir, Quran, itu nggak mampu, nggak sanggup untuk menelannya. Maka kemudian dimuntahkan lagi. Makanya disebutkan dalam surat Az-Zumar, surat 39, ayat keberapa itu? Ayat 44 ya. Orang-orang yang tidak beriman itu iza zukirallahu wahdah isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat disebut nama Allah saja hatinya enggan. Hatinya kayak mau muntah. So alim loh gitu kan. Ini yang terjadi. Kalau ada indikasi itu pada kita, maka katakan, hai hatiku, engkau punya penyakit, harus diobati. Kalau badan kita sakit sudah 3 hari nggak dibawa ke dokter, kita sebut orang yang nggak mau ke dokter itu apa? Cerdas atau bodoh? Atau fanatis? Jangan-jangan fanatis. Nggak mau ke dokter, saya mau herbal aja. Herbal itu bagus, masalahnya herbal itu baru ada S2-nya di UI. Ya kan? Belum ada sekarang toko herbal yang betul-betul tersertifikasi oleh pemerintah, oleh lab-lab yang hebat. Masih level jamu. Walaupun herbal itu benar, ada hadisnya, ya, habbatus sauda itu syifa' min kulli da'in. Tapi kalau nggak sesuai dengan dosis-dosis ahlinya, nanti jadi sakit pinggang. Coba aja. Minum habbatus sauda banyak-banyak, kurang minum, sakit pinggang, Pak. Nanti yang kena malah ginjalnya. Jadi semuanya harus pakai ahlinya. Jangan cuma pakai praktisi penjual herbal. Mereka bukan orang-orang yang dapat sertifikasi untuk diagnosa. Sama, kolbu juga begitu.